Sebelum kita mulai, kita tes semangatnya dulu. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Makro Mabit Quran Ramadan. Takbir. Kita buka program kultum dengan membacakan basmalah. Kita panggilkan teman kita yang bernama Abdul Latif Ripani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa asyhadu an la ilaha wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga kiamat. Alhamdulillah, di sini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan ayat Allah dalam surah Al-Mursalat ayat 7 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tu'aduna lawaqi', yang artinya sungguh apa yang dijanjikan kepadamu pasti terjadi. Orang yang beriman dan bertakwa telah berjanji kepada Allah, yaitu janjinya adalah salat 5 waktu, membaca Al-Quran, taat kepada Allah, taat kepada malaikat, menjauhi larangannya, dan beramal soleh, yaitu berinfak, dan menjauhi maksiat. Jika kita menepati janjinya, insya Allah juga akan menepati janjinya apa yang kita inginkan, insya Allah. Jika kita mengingkari janjinya, kita bisa masuk neraka. Na'udzubillah. Sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wa taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila ada salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kita panggilkan teman kita Muhammad Raihan Azhar. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min saruri anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illahu wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ayat Al-Quran surah Al-Kautsar yang berbunyi Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, yang artinya nikmat yang berlimpah. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekat diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang bencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Contoh orang yang bersyukur dengan nikmat, dia mengucapkan kata syukur kepada Allah, dia lebih mendekat diri kepada Allah, serta orang itu juga berkorban bisa dengan harta ataupun tenaga. Contoh orang yang tidak bersyukur dengan nikmat, selalu mengeluh dalam kesusahan, hanya ingat Allah apabila tidak diberi nikmat,
tidak mau mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita sebagai makhluk hidup harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah agar rahmat datang kepada diri kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita panggilkan abang kita yang bernama Abang Bahid. Waktu dan tempat dipersilahkan. Gugup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bingung. Ulun hendak menyampaikan ayat di surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini seruan gasan bagian kita disuruh berselawat. Bagian kita beratan mengaku cinta lawan Nabi, sayang lawan Nabi, tapi buktinya kadeda. Selain mengikuti sunnah Nabi, bukti cinta lawan Nabi diiringi lawan selawat. Nabi bersabda, orang yang paling dekat lawan Nabi adalah orang yang paling banyak berselawat lawan Nabi. Yuk kita berselawatan, selawat Busyra. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Sekali lagi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Sudah.
Dan berkat baca selawat kita dapat rahmatnya Allah. Mudahan kita diakui Nabi oleh Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Ya Rasulullah, akui kami jadi umat ya Rasulullah. Kami banyak malah pian sakit hati ya Rasulullah. Pian melihat kelakuan umat yang wah ini pasti pian sakit hati ya Rasulullah. Akui kami umat ya Rasulullah. Kita mengaku umat Nabi, tapi kita rancak menyakiti hati Nabi. Di sini ulun banyak benar melihat orang yang kisah bajagau-jagau. Apa yang dituju bajagau-jagau? Rancak benar membuli segala macam. Yang secara kada langsung menyakiti hati Nabi juga. Yang tegakah menyakiti hati Nabi? Kita kada bisa molah Nabi himung senang, paling kada jangan menyakiti Nabi. Sudah ini sampai sini. Ulun ada kisah pendek tapi dalam benar maknanya. Qala rajulun li sadiqihi, berkata seorang laki-laki kepada temannya, Saffili na'imul jannah, gambarkan kepadaku bagaimana kenikmatan surga. Qala lahu, berkata temannya tadi untuk dia, Fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya surga itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabakia, maka menangis keduanya. Dari kisah itu jelas benar yang dituju bagiannya di surga sebuting je. Hendak berkumpulan Rasulullah, hendak para kawan Rasulullah, hendak dekat lawan Rasulullah. Jauh benar lawan kita wah ini. Sehari-hari kita jarang benar mengingat Nabi, padahal Nabi bahari mengingat kita terus. Nabi menyayangi benar lawan kita. Kita kadada mengingati Nabi, malahan menyakiti Nabi terus. Ulun bepada kayak ini, mudahan bagian pian beratan jangan ada lagi yang kisah harat segala macam. Rancak benar ulun melihat yang kisah jagau, kisah harat segala macam, memukul lah. Jangan sampai mukul lah paling kada. Jangan main fisik. Sudah menyakiti Nabi secara kada langsung, hati justru menyakiti fisik, sama juga menyakiti fisik Nabi. Nabi misalnya kita memukul kawan, secara kada langsung kita memukul Nabi juga. Soalnya Nabi apa yang dirasakan umat, Nabi merasa. Sudah kada bisa menghimungi Nabi, menyakiti aja terus, selawat kada. Takutannya kalau pina murkanya Allah datang. Yang disakiti orang yang paling disayangi Allah. Misalnya sesangkalnya lawan kawan, paling kada
pandang itu tuh umatnya Nabi barang tegalah bagian pennya kita Nabi. Pandang itu aja barang ulun bepasan. Supaya bagian kita nih, misalnya sangka lawan kawan tuh kada sampai memukul segala macam. Hatta hunna kalami idza wajadtum minni al-khata'a tatlubu minkum al-'afwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah. Dan kita nantikan kepada ahli jenazah. Waktu dan tempat dipersilakan. Takbir. Energy boy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat, sehat, walafiat, hangat, mantap. Makro Mabit Quran Ramadan. Takbir. Semangat, salam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perjuangan beliau kita semua bisa beriman seperti sekarang ini. Kalau tidak ada Rasulullah, kita tidak mungkin bisa beriman kepada Allah. Kalau tidak ada Rasulullah, kita tidak mungkin mengenal yang namanya Al-Quran, tidak mungkin mengenal namanya Islam. Tapi karena perjuangan Rasulullah, maka kita bisa beriman sampai seperti sekarang ini. Maka kita harus memperbanyak salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada pagi hari ini mulai bangun subuh kita tahajud, kita telah disuguhkan oleh ayat-ayat Allah oleh Bang Aiman tadi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Selalu setiap peristiwa itu adalah kebenaran, bukan kebetulan. Jangan pernah mengatakan itu kebetulan aja, itu kebetulan, tidak. Setiap peristiwa kejadian pasti adalah kebenaran dari Allah. Waktu abang kurma, waktu ambil kurma, apa ya temanya kurma? Tentang apa kurma? Kesederhanaan. Waqsid fi masyika waqdud min sautik inna ankarul aswati la sautul hamir. Waktu Bang Eman baca ayat Quran, apa terakhir ayatnya dibaca? Sama, ini ayat terakhirnya tadi. Betul Eman? Yang dibaca Bang Eman itu terakhirnya sampai Luqman ayat yang ke-19. Ini yang tadi itu. Waqsid fi masyika waqdud min sautik inna ankarul aswati la sautul hamir. Bagaimana sempat tadi kan la sautil dirubahnya la sautul hamir. Nah, itu tadi kan. Seolah-olah Allah mengatakan, coba kita di tempat makronin sederhana, dalam berjalan sederhana, dalam berucap sederhana, lemah lembut ucapan kita. Tidak boleh ucapan kita itu menyakiti hati teman. Bermain boleh, bergaya boleh, tapi jangan sampai guyunan kita itu nyakiti hati orang lain. Kadang-kadang kita ini bisa berlebihan. Dalam pandang Bang Bahit misalnya itu mukul, padahal bukan mukul Bang Bahit. Teman itu bergayaan, bergurau.
Kadang-kadang abang-abang tuh begitu, ada berbuat cuman dalam pandangan orang kayak mukul orang lain, kayak nyakiti hati kawan. Misalnya kayak Bang Syihab, kayak dia bergaya sama Bang Rahman, bisa begitu mungkin orang melihatnya. Orang lihatnya apa dia berpukul-pukulan. Bukan berpukul-pukulan. Itu persahabatan tuh begitulah. Cuma kadang-kadang caranya berlebihan. Lalu orang yang tidak paham memandang, ngapa mukul kawan? Nah, paham dah tuh. Lalu kalau orang tidak mengerti, orang luar melihat, ini kok pengajian berpukul-pukulan. Padahal kan bukan berpukul-pukulan. Buktinya mereka tidak berkelahi, tetap akrab, ketawa-ketawa aja. Cuman kadang-kadang bisa berlebih-lebihan. Makanya Allah tidak suka sesuatu yang berlebih-lebihan. Bergaya boleh, jangan berlebih-lebihan. Apalagi sampai main fisik segala macam. Nanti ada yang tersakiti, dan itu berkali-kali peristiwanya. Di sekolah dulu pernah gitu kan, sampai menangis si imam apa nangis dulu. Oh, apa tangan apa kayak apa gitu pernah dulu kan. Nah, padahal maksudnya bergayaan, tapi akhirnya berlebihan. Itu yang tidak boleh. Kata Rasul itu, kalau kita bergayaan jangan berlebihan. Nanti orang lain melihat, kenapa gitu mukul orang lain? Kenapa? Berlaku lemah lembut. Sama misalnya kalau kita bangunkan orang tuh, jangan kasar keras. Misal contoh guring, coba contoh guring. Bangun, jangan kayak gitu. Jangan begitu, pelan aja. Oke. Bangun, pelan lah, lemah lembut lah. Nah itu kalian kadang-kadang maunya itu bergayaan, cuman berlebih, itu bahaya. Kalau orang lagi tidur terkajak bangun tuh bisa saraf tuh banyak yang putus-putus tuh. Jangan dikira orang lagi tidur nyenyak, terkejut, putus-putus sarafnya. Maka lemah lembut. Kadang bangun subuh kan, dikajut, lemah lembut kalau. Yang di atas bangun dikajut. Jangan dipukul-pukul kawan. Bangun, pukul-pukul, gebuk-gebuk. Jangan. Harus lemah lembut. Lalu nanti kalau orang tidak paham melihat, sok jagau kita bahit tadi. Ini jagau benar. Di sini Bang Bahit tidak ada, insya Allah yang merasa jagau, tidak ada. Tuh, tidak ada yang merasa jagau. Cuman artinya kawan-kawan juga membaca diri, ada orang yang melihat seperti itu. Oleh karena itu jangan berlebihan. Lunak dalam berjalan, jangan berlebihan. Dalam bergayaan jangan berlebihan. Abang sama adiknya sikapnya tidak boleh berlebihan. Rasanya Abi ini sama kawan-kawan Abi, pernah tidak Abi nyentuh fisik? Ujian, pernah tidak Sofi? Tidak pernah rasanya. Pernah tidak Sen? Abi mukul apa segala macam? Tidak pernah. Tidak mau Abi main fisik-fisik itu. Bergayaan aja paling. Dengan bahasa Abi biasalah. Nggak boleh, jangan mukul. Kalau ada yang goreng, pelan-pelan bangun ke pusut-pusut. Bangun. Jangan seperti itu. Itu hanya berlebihan. Allah tidak menyukai sesuatu yang berlebihan. Itu pesan dari Aiman di ujung ayatnya, persis nyambung seperti yang Abi sampaikan waktu kurma. Ayatnya sama. Mana ada kami janjian lah. Tidak ada janjian. Abi mau ngomong apa kurma tidak ada janji, tidak ngomong ke Aiman mau imam baca surah apa tidak jauh masuk masih itu Abi. Tapi tiba-tiba ujung ayatnya sampai situ aja berhenti tadi. Wa qasid fi masyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamid. Tiba-tiba Bahit menyampaikan soal itu juga. Jangan kita sok-sok jagau. Kalau sok jagau kan tidak sederhana kan? Sombong berarti kan? Sedang Allah perintahkan berjalanlah dengan sederhana. Bergayaan boleh tapi jangan berlebihan. Ada barangkali yang harus kita rubah dalam cara kita bergaul itu ya. Gaya-gaya yang mungkin dulunya sudah mulai pelan-pelan. Bagi kita baik, bagi orang yang melihat tidak baik. Itu masalahnya. Bagi kita tidak masalah, tapi bagi orang lain jadi masalah. Oleh karena itu mulailah berubah. Waspada. Tahapnya wajar-wajar aja, mengingatkan teman dengan cara yang wajar, berpandir sama teman dengan cara yang wajar, bergayaan sama teman dengan cara yang wajar. Jangan ada yang merasa sok jagau, jangan sampai ada begitu, ya kan? Semua kita sama-sama abdi Allah, sama-sama umat Rasulullah. Nyambung enggak tuh pesan ayat Allah lewat mulut Pak Aiman? Langsung kita suruh masuk oleh subuh, rupanya surah Allah Iqra. Disuruh baca pesan Allah. Peristiwa sampai hari 22-nya kita harus banyak membaca. Baca apa? Dalam Quran Iqra itu 3. Perintah membaca dalam Quran
hanya ada 3 saja. Dari 6.236 ayat Quran, hanya ada 3 perintah membaca dalam Al-Quran. Nah sekarang Abi tegur Bang Bahit. Bang Bahit tidak boleh kalau Abi ceramah, Bang Bahit ngapal Quran tidak boleh. Nah serasa Abi mesti tahu. Ada masanya ngapal Quran, tapi ada masanya ketika orang bicara kita juga mendengar. Bagaimana tadi kalau misalnya Bang Bahit ceramah, kami ngaji semua. Cocok nggak? Nggak cocok kan? Oleh sebab itu belajar kita kalau ada orang lain bicara, kita dengarkan kata-kata orang lain. Karena ini penting juga. Walaupun menghafal Quran itu bagus, nggak salah. Cuman ada pada tempatnya. Ada tempatnya ketika nanti suruh kita lagi kan ngaji kan, silakan. Tapi ketika ada orang bicara, dengarkan. Nanti kita nggak paham apa yang disampaikan orang. Tidak ngerti. Abi ini lagi berusaha keras berjuang menyatukan hati-hati kita semua nih. Gimana kita semua bisa bersatu hati? Terutama mudabir-mudabir yang nginap di TCA itu, kalian bersatu hati. Kalau ada rasa tidak suka sama A sama B, tidak benar, berarti itu keimanan tadi. Kalau memang merasa umat Nabi Muhammad, tidak ada teman kita yang buruk dalam pandangan kita. Biasa aja. Ada yang begini modelnya, ada yang suka begini, biarin aja. Yang penting dia bertakwa kepada Allah. Itu paling utama. Selama dia bertakwa kepada Allah, selama dia bertanggung jawab dengan tugasnya, sudah selesai dah. Jangan kita paksakan orang harus seperti diri kita. Paham enggak tuh kawan-kawan sekalian? Terutama yang nginap sekolah tuh abang-abang mudabirnya. Jangan pernah memaksakan orang harus seperti diri kita. Jangan paksakan orang lain harus sama seperti kita. Jangan paksakan orang lain harus seperti apa maunya kita. Enggak boleh. Paham? Paham semuanya? Nah, itu pesan ayat Allah. Iqra, disuruh kita baca. Suruh baca apa? Pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu perintah pertama dalam Quran. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya segala apa yang diciptakan oleh Allah ini dibaca semua. Malam hari tadi kita lihat bintang keluar luar sana, lihat bintang, lihat semua keadaan fenomena sekitar kita, dibaca alam. Pada hari 22 tiba-tiba hari mendung, coba lihat enaknya nikmatnya suasana, dingin di luar sana. Di sana dingin kan? Di sini jangan kepanasan. Paham enggak tuh? Maksud Allah datang tuh suasana dingin, buatlah hati kita dingin semua. Bagaimanapun ucapan orang, sikapi dengan hati yang dingin. Orang yang lembut hati itu kalau dikasih tahu tuh nerima, mau paham. Itu namanya orang lembut hati. Ada orang tampak lembut tapi keras, ada. Jangan dikira kalau orang tampak lembut tuh lembut. Ada orang yang seperti lembut padahal pengerasan tuh. Apa tandanya? Dipadahi tidak mau dengar. Dipadahi tidak mau nerima, padahal kawan ngajak kebaikan kan. Tidak mau dengar. Walaupun tampaknya jarang mempandir. Ada yang namanya anjing itu yang gonggong, guguk. Mana lebih bahaya, anjing yang banyak gonggong atau anjing herder yang diam? Anjing herder itu diam, tapi sekali bob, nerekam langsung. Jarang gonggong ya. Kalau anjingnya guguk, itu biasa, anjing kampung itu biasa. Gonggong biasa itu. Yang bahaya tuh herder tadi yang bahaya. Diam. Wah, langsung nerekam sekalinya. Nah, ini bahaya herder ini. Iya kan? Jadi tidak selamanya diam itu baik. Kul khairan aw liyasmut, katakan yang baik atau diam. Bukan berarti kita harus diam terus. Ada masanya seorang suami misalnya, kalau istrinya salah apa harus diam terus? Enggak kan, harus kasih tahu. Sama Abi, kalau Abi lihat ada teman Abi yang salah, apakah Abi harus diam terus? Enggak, Abi ingatkan. Saya begini, saya Bang Syihab begini, Rahman begini, Bahit begini. Abi ingatkan. Itulah bersahabat namanya. Bersahabat itu kan saling mengingatkan. Kalau ada teman kita yang salah, diingatkan. Nah, disuruh kita baca. Pada pagi hari ini lewat mulut Bang Nafarin kita disuruh Iqra. Kita banyak membaca. Bacalah fenomena alam. Baca fenomena alam, fenomena diri kita. Setiap peristiwa yang terjadi pasti ada maksud Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kenapa kita begini? Kenapa begitu? Kenapa melihat ini? Kenapa melihat itu? Kenapa terdengar omongan seperti ini? Setiap peristiwa yang terjadi itu pasti ada maksud Allah buat diri kita. Cuman kita kadang-kadang tidak membacanya. Kita anggap itu peristiwa biasa. Tidak, apalagi di tempat ini, kalau kalian mau membaca, Masya Allah, setiap kejadian, setiap peristiwa pasti ayat Allah semua. Ini rupanya maksud Allah. Sampailah kita hari yang ke-22 ini, diingatkan Allah, Iqra, bacalah apa yang Allah ciptakan.
Iqra. Yang kedua, Iqra wa rabbukal akram. Baca dengan nama Tuhanmu yang mulia. Apa itu wa rabbukal akram itu? Baca yang mulia dari Tuhanmu. Apa itu? Al-Quran. Baru yang ketiga, Iqra kitabak. Surah Al-Isra ayat 14. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Setelah kau baca alam, kau baca Quran, kau baca dirimu. Kau baca dirimu. Kalau kita membaca diri, maka kita tidak pernah melihat buruk orang lain. Yang kita lihat adalah buruk diri kita sendiri. Itu orang membaca diri, tidak pernah melihat buruknya orang. Ada sahabat itu begitu. Tolong hari ini kau periksa, kau koreksi aku. Apa salahku? Ku gaji. Kau ku gaji sekian dirham, sekian dirham. Tugasmu adalah mencari apa keburukanku pada hari ini. Kata sahabat ini yang satu nih. Apa kata sahabat yang lainnya? Aku tidak bisa, walaupun kau bayar berapapun tidak bisa mencari salah dirimu. Kenapa? Salah diriku jauh lebih banyak daripada dirimu. Itu namanya Iqra kitabak, baca diri. Dibayar lagi nih, dikasih uang, digaji, dibayar, tugasnya suruh mencari salah orang lain, tidak mau dia. Aku tidak sanggup. Kenapa? Salahku lebih banyak daripada dirimu. Itu namanya orang yang baca diri. Di program ini banyak-banyaklah membaca diri. Kalau kau banyak melihat keluar, kau tidak pernah ketemu siapa dirimu. Kalau kau hanya banyak membaca keluar, melihat aib orang lain, melihat buruk orang lain, melihat lemahnya orang lain, kau tidak dapat apa-apa. Yang ada di tempat ini kau baca diri. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, bacalah dirimu. Cukup hari ini engkau menghisap dirimu sendiri. Jadi 3 dalam Quran itu. Baca alam, baca Quran, baca diri. Dalam Quran ada berapa perintahnya? Baca apa? Baca alam, baca Quran, baca diri. 3 aja suruh. Baca orang-orang bahari gitu. Membaca alam, bikin pesawat. Orang-orang dulu gitu. Adi Pirnas ya. Dia baca alam, gimana kok burung bisa terbang ya? Kok burung bisa terbang? Gimana? Mikir dia. Wah, dibuatnya kepak kayak kepak burung, terbang dia. Manusia pertama kali terbang. Itu karena dia membaca fenomena alam. Nah, orang-orang ilmuwan itu begitu. Makanya zaman dulu ulama-ulama itu sekaligus ilmuwan. Sekarang kan jarang kan kalau ulama-ulama, kalau ilmuwan aja. Kalau dulu ulama itu adalah ilmuwan. Ibnu Sina, ahli kedokteran, ahli membaca alam. Ibnu Khaldun, ahli filsafat, ahli sosiologi. Al-Jabar, ahli matematika. Itu Al-Jabar itu dari orang Arab namanya Al-Jabar. Ada namanya Al-Farabi, ahli main musik. Dia membaca alam tapi hafal Quran semua. Walaupun begitu semua hafal Quran. Lihat ini, karena mereka membaca fenomena alam. Kenapa sakit, kenapa ini, kenapa itu, pasti ada maunya Allah di situ. Coba kita baca, kenapa aku ya Allah, kok sakit terus selama ini kami? Apa pesanmu untukku ya Allah? Nah, kalau kita mau mikir, kita ketemu jawabannya. Paham tak tuh? Rip. Paham Rip? Paham Rip? Lihat ya, apa yang ada di alam, apa yang ada dalam Quran, itu ada pada dirimu. Makanya manusia ini dikatakan dia miniatur alam semesta. Di Quran mengatakan, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Di mana mendengarnya? Di mana alat mendengarnya? Di sini. Cari di Quran telinga. Adalah telinga dalam Quran. Kan ada kalau? Tidak ada kan? Telinganya nempel di sini. Afala yubsirun. Tidakkah kau melihat? Dengan apa melihat? Di mana matanya? Di sini. Menempel dengan diri kita. Lihat apa yang ada di alam. Di luar punya cahaya, kita punya mata untuk menangkap cahaya. Di luar ada suara, kita punya telinga untuk menangkap suara-suara yang ada. Di luar ada angin, ada panas, ada dingin, kita punya kulit untuk merasakannya. Apa yang di luar ada pada diri manusia. Maka manusia ini adalah dia miniatur alam semesta. Alam semesta yang luas bagaimana, semuanya ada perwakilan dalam diri manusia. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu itu banyak pelajaran. Tidakkah kau menghayatinya? Coba pelajari dirimu. Jadi jangan sibuk mempelajari orang lain.
Jangan mengukur-ukur orang lain. Di tempat ini jangan banyak mengukur orang. Jangan banyak nilai-nilai orang lain. Nilailah dirimu sendiri. Baca dirimu sendiri. Temukan kekurangan-kekurangan dirimu. Kau jangan sibuk mengukur kekurangan orang lain. Tidak dapat apa-apa kau. Kalau kau terus berpikir mencari kelemahan orang, salah orang, engkau tidak dapat apa-apa. Itu ajaran Rasulullah. Itu ajaran Nabi kita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad begitu, dia selalu membaca dirinya. Tidak membaca diri orang lain. Nah, coba Iqra 3 ini menurut Bang Yunan, Bang Nafarin tadi kita amalkanlah. Ayo mulai, ini sudah mulai. Kalau malam-malam bagus keluar tuh, melihat malam ganjil, gimana lihat suasana alam, bintang-bintang yang keluar, dingin panasnya semua, masya Allah. Keluar kita melihat fenomena alam tuh. Habis tahajud segala malam, segala macam, habis makan ada waktu doa-doa segala macam, lihat alam semesta. Kita lihat bagaimana kebesaran Allah, masya Allah. Itu. Ini kada habis sahur naik ke atas bulan, guring pulang. Nah, ayo baca. Setelah kau baca, kalau kau membaca segala macam fenomena, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dapat kau nilai Lailatul Qadar itu. Kau punya kemampuan membaca setiap fenomena, itu nilai Lailatul Qadar. Setiap peristiwa, setiap kejadian kau bisa tahu apa maksud Allah. Itu orang yang dapat Lailatul Qadar. Rasulullah itu begitu. Semua peristiwa yang dialami Rasulullah dapat dibaca, dapat dipraktikkan umatnya. Itu hebatnya Rasulullah. Setiap kejadian dapat dibaca Rasulullah bahwa ini maunya Allah, ini kehendak Allah. Itu tidak mudah. Membaca apa yang menjadi kehendak Allah untuk diri kita itu tidak mudah. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah, yang diberinya hidayah, diberinya petunjuk, dia bisa membaca ini rupanya kehendak Allah. Setelah tahu kehendak Allah, apa selanjutnya? Dirinya berubah. Dirinya berubah. Yang tadinya orangnya kaku, sekarang lentur, dia berubah. Yang tadinya egois, sekarang bersaudara, berubah. Yang tadinya mendap di kamar aja, sekarang mulai bergabung di sini. Itu namanya paham, sudah mulai. Ada perubahan. Jangan ngurung-ngurung diri aja sorang-sorangan. Bersama-sama. Ada kalau berhalwat tuh ada masanya. Masuk hutan sana seorang bagus, tapi kalau kita sedang beramai-ramai gini, janganlah kita menyendiri. Bersama-sama di sini. Bersama-sama. Mawaddah fil, kasih sayang dalam kekeluargaan. Itu yang diminta Allah dan Rasulnya. Itu yang diminta oleh Allah dan Rasulnya, supaya kita berkasih sayang dalam kekeluargaan. Makanya kita kumpul terus di sini supaya lebih banyak merasa bersama, jangan merasa lebih banyak sendiri. Bahaya nanti kalau sendiri. Lihat, serigala hanya akan memakan domba yang terpisah dari rombongan. Lihat itu. Kita orang kumpul semua sini, kita goreng sendirian di atas, dia makan serigala engkau. Kau dimakan serigala. Karena kau berpisah dari jamaahmu. Tak boleh kita. Tak boleh kita merasa dengan diri sendiri berbaur, bersatu, melebur. Begitu tuh di TCA semuanya begitu yang mau lihat tuh. Semuanya kompak, dekat, akrab. Tidak ada lagi guru SD, guru TK, SMP, sama semua, bersatu semua kita. Jangan ada sampai apa namanya tuh? Bukan geng-geng apa namanya? Jangan ada kubu-kubu, jangan ada kelompok-kelompok. Kullu jangan ada firqah-firqah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap golongan terpecah dan tiap golongan merasa yang paling. Nah, jangan begitu. Tidak ada firqah TK, firqah SD, SMP, sama melebur semua. Itu maunya Nabi itu begitu. Di tempat lain kalian yakinlah ada guru SD yang tidak tahu siapa nama guru SMP. Padahal satu yayasan. Padahal satu tempat. Banyak Abi sudah menemukan, Abi sudah pengalaman keliling sana masuk sini. Itu siapa Bu? Tidak tahu dia. Dia guru SD, tidak tahu siapa guru SMP. Apalagi guru SMP sama guru TK, tidak tahu siapa guru TK. Di TCA tidak, insya Allah kita berusaha mau kenal semua. Kita maunya semua saling kenal. Ini guru TK, tidak ada guru TK. Itu waktu tugas saja. Ada TK, SD, SMP, sebentar lagi SMA. Itu cuma tugas saja. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita semua sama, satu payung. Kita ini bersaudara, saling menyayangi. Masya Allah. Kalau itu ada tuh, jadi kalau kita kerja tuh yang paling nyaman tuh suasananya tuh. Kalau suasana kerja tuh nyaman, indah, harmonis,
berkeluarganya kuat, enak kerja. Iya, yang mau diciptakan itu. Suasana kekeluargaan yang kuat itu yang mau dibuat itu. Makanya Abi mau dipanggil Abi aja, panggil abang aja. Ada manggil abang, ada manggil Abi. Karena Abi mau dekat aja, mau bersaudara. Nah kan, misalnya kalau panggil Bapak Firdaus kan pasti jauh kan? Pak, pasti jauh semua. Ketakutan semua dekat Abi. Nggih Pak, takut semua. Tapi kan kalau Abi, abang, biasa. Akrab kan? Saking akrabnya cuma kadang-kadang kelewat batas juga. Itu kan masalahnya. Sudah saking akrabnya itu kadang-kadang kelewatan batas juga. Tapi Abi busuk dada aja, enggak apa-apa lah. Ada apa-apa. Itu aja. Nah, jadi kita diingatkan tadi lewat Bang Nafarin, kita diingatkan untuk banyak-banyak membaca alam, baca Quran, baca diri. Di tempat ini itu aja tekasmu. Baca alam, baca Quran, baca diri. Kau jangan baca-baca orang lain. Orang mau jumpalitan, mau terbang sana terbang, biarin aja dia. Yang penting kau baca diri aja. Urus dirimu sendiri. Jangan ngurus diri orang lain. Itu pesan dari Bang Nafarin tadi. Ayat pertama Iqra, ayat kedua Al-Qadar ya. Sudah Al-Qadar tuh. Selanjutnya setelah kau paham Iqra, sudah dapat kau baca diri, tatanazzalu alaihimul malaikatu tadi. Inna anzalna waruhu fihi biizni rabbihim min kulli amr. Amru itu artinya tugas-tugas. Jadi orang yang sudah mengerti dengan nilai Lailatul Qadar, dia tahu amru, tugas apa yang harus dikerjakan. Amru itu kan tugas, perintah dari Allah. Amrullah, perintah Allah. Jadi orang yang mendapatkan nilai Lailatul Qadar, dia mengerti, dia paham. Nanti pulang dari makro ini, apa yang mesti dia lakukan, apa yang mesti dia perbuat untuk keluarganya, untuk dirinya, untuk orang lain. Sudah mengerti, sudah dapat petunjuknya, sudah dapat konfirmasi dari Allah. Lalu begitu pulang makro, dia menjadi orang yang menjalankan amrullah, menjadi orang yang siap, ready for use untuk menjalankan setiap tugas-tugas yang Allah berikan buat dirinya. Paham, sudah ngerti, dia tahu ujungnya untuk apa. Salamun, maka dia selamat. Kalau sudah orang menjalankan tugas Allah, ngerti, selamat enggak dia? Kalau sudah orang paham tentang tugas yang Allah berikan, selamat enggak? Selamat. Oh, siapa tuh? Si Goni lagi. Baru ulang tahun kemarin Goni. Ulang tahun baru semangat dia. Habis hibur dengan lagu, sekarang tidur dia. Salamun hiya hatta matla'il. Jadi kalau orang sudah paham mengerti tentang amrullah, selamat hatta matla'il, sampai terbitnya fajar. Sampai terbit fajar itu sampai kapan? Sampai kita mati itu. Sampai kita mati, hidup kembali. Itulah salamun hiya hatta matla'il fajar. Engkau selamat dari hidup, mati, bangkit kembali. Kau selamat dalam kehidupan. Kenapa? Sewaktu hidup kau mengerti, paham tugas apa yang harus kau lakukan dalam hidup di muka bumi ini. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Nah, itu pesan-pesan baru tadi lewat. Abang siapa lagi setelah itu? Siapa tadi? Siapa tadi? Latif. Pesannya tadi surah apa tadi? Al-Mursalat. Apa tadi? Wama. Apa tadi ayatnya? Apa? Innama tu'aduna lawaqi'. Sesungguhnya janji Allah itu pasti terjadi. Itu benar tadi sudah dijanjikan. Kalau kita mengikuti amrunya Allah, hidup sesuai dengan amrunya Allah, kita akan diberikan Allah yang terbaik. Jadi orang yang melakukan hal yang terbaik dalam hidupnya, dia akan mendapatkan hal yang terbaik juga. Innama tu'aduna lawaqi'. Setelah itu siapa lagi? Rehan. Apa pesan Rehan tadi? Azhar. Apa tadi pesannya? Inna a'tainakal kautsar. Masyaallah, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah, berkorbanlah. Di sini kita dilatih nih. Di makro disuruh kita jaga salat, dilatih semangat pengorbanan harus ada. Salah satu nilai yang Allah ingin ajarkan lewat makro ini apa? Kemarin nomor 1 apa? Yang ingin Allah ajarkan lewat Ramadan ini apa? Pengorbanan. Inna syani'aka huwal abtar. Kalau kau tidak mau berkorban, kau terputus dari rahmat Allah. Di tempat seperti ini berkorbanlah. Tenaga, pikiran, korban perasaan dan sebagainya. Berkorban perasaan. Nah, minimal kita korban harta tidak ada, korban tenaga kita capek, korban perasaan. Nah,
Jangan cepat mengambil hati, jangan cepat segala macam sakit hati, tahan dirinya semua. Baru tadi kita membahit, kita diingatkan untuk kita banyak-banyak bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini kalau orang salah paham bahaya ini. Kalau salah paham kita bisa sesat. Ya, salah sesat. Gimana tuh? Innallaha, sesungguhnya Allah berselawat atas nabi. Malaikat berselawat atas nabi. Orang beriman berselawat atas rasulnya. Jadi ada 4 kekuatan: Allah, malaikat, nabi, orang beriman. Makanya kata Abang Bahit tadi, siapa yang menyakiti orang beriman itu sama halnya menyakiti Allah dan Rasulnya. Lihat tuh surah Al-Ahzab. Yang menyakiti orang beriman sama dengan halnya dia menyakiti Allah dan Rasulnya. Sebab Allah dan Rasulnya itu sallu atas orang beriman. Orang beriman itu sallu atas nabinya. Sallu. Nah, apa itu sallu tadi? Abi katakan secara lahiriahnya kita berselawat lewat mulut kita. Ini lahirnya. Allahumma salli ala Muhammad. Salatullah salamullah ala ya Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ya Allah. Dengarkan, kita luruskan ya, kita luruskan. Orang di luar sana menganggap ini sholawat. Orang di luar sana menganggap ini adalah sholawat. Jangan kita salahkan. Bagus. Tapi ini syair. Syair itu di dalamnya ada pujian-pujian. Yang namanya sungguh-sungguhnya sholawat, yang dalam sholat itu sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa itu salawat yang sebujur-bujurnya. Dikembang-kembangkan orang segala macam, salawat burda, salawat ini, salawat itu. Kita jangan mengatakan salah. Itulah tanda orang mengagungkan Rasul. Cara orang mengagungkan Rasul. Tapi kita paham, jangan mengatakan itu sebagai salawat. Itu adalah syair. Syair itu di dalamnya berisi pujian-pujian. Bagus itu dibaca, syair-syair itu bagus karena di dalamnya kebaikan kan, isinya pujian-pujian kan. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah li ahlil badri ya Allah. Semua salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Ulangi. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah li alil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Enak memang. Apalagi kalau pakai bendera. Wah. Nah, itu kalau Abi nonton di mana di Batola, kayak konser ke bendera. Semangat memang enak. Nah, itulah cara orang mengutarakan rasa cintanya kepada Rasul. Nah, kita pahami bagaimana cara sesungguhnya mengutarakan cinta kita kepada Rasul itu. Sallu itu bagaimana engkau masukkan sifat Rasul kepada dirimu. Jadi kalau Rasul itu orang yang siddiq, kau jadi orang yang siddiq juga. Itu tanda cintamu kepada Rasul. Kalau Rasul itu orang yang tabligh, kau juga tabligh. Kalau Rasul itu orang yang fatonah, kau juga fatonah. Makanya orang bodoh bukan umat Rasul. Orang yang bodoh bukan umat Rasul, karena Rasul orang yang fatonah, cerdas. Kalau Rasul orang yang amanah, maka kau juga orang yang amanah. Apa sifat-sifat Rasul itu melekat pada dirimu. Nah, itu namanya salih. Segala kebaikan yang ada pada Rasulullah melekat pada dirimu.
Rasul sabar tidak? Nah, kita sabar juga. Rasul menyayangi tidak? Rasul berkeluarga tidak? Berjamaah tidak? Kalau tidak berjamaah, kau bukan umat Rasul berarti. Kalau kau egois, kau bukan umat Rasul. Kalau kau mau merasa menang sendiri, kau bukan umat Rasul. Karena Rasul itu mengajarkan kita umatnya mau berjamaah, bersama-sama, rendah hati. Sifat Rasul enggak? Pengorbanan sifat Rasul enggak? Nah, kalau kau selalu kepada Rasul, dalam jiwamu tumbuh semangat pengorbanan. Rasul sederhana tidak? Kalau kau berpoya-poya, kau bukan umat Rasul. Karena Rasul orang yang sederhana. Rasul jujur tidak? Kalau kau tukang bohong, kau bukan umat Rasul. Rasul orang yang jujur. Masukkan sifat-sifat Rasul, itu namanya sallu ala Nabi. Tak ada gunanya kau teriak salatullah, salamun, habis itu kan menyambati orang, tak ada gunanya kau. Mulut memang berselawat, tapi kelakuan tidak berselawat. Paham tak kawan-kawan sekalian? Banyak orang itu berselawat di mulutnya saja, kelakuannya tidak. Dia benci dengan saudaranya, dia menipu, dia berbohong. Banyak yang begitu modelnya. Dia serakah dunia, dia sombong. Banyak tak begitu? Banyak. Walaupun kau bertabur-tabur mulut berselawat, sifatmu tidak mencerminkan sifat Rasul, tak ada gunanya. Yang Allah inginkan itu adalah perubahan sifatmu. Bagaimana engkau berkarakter sebagaimana karakternya Rasul, bagaimana kau berakhlak sebagaimana akhlaknya Rasul. Apa akhlaknya Rasul? Apa akhlaknya? Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Itu akhlaknya Rasul. Maka cara berselawat yang benar, masukkan Quran 30 juz ke dalam hatimu, kau hafal, kau pahami, kau amalkan. Kau cerminan umat Rasulullah yang terbaik. Takbir. Allah. Baru kau menjadi cerminan umat Rasul yang terbaik. Bukan cuma ngomong di mulut aja, harus sampai pada praktek. Nah, kadang-kadang pemahaman seperti ini tidak sampai. Itu masalahnya. Kadang-kadang orang pas sudah merasa itu sudah cinta Rasul. Pakai bendera, salatullah, sudah merasa bahwa paling cinta dengan Rasul. Suruh ngaji, tidak bisa. Abi ini sudah pernah ketemu, diundang orang acara dulu, Abi sering itu maulid, acara segala macam, orang berselawat. Abi tes saja, tolong bacakan ayatnya Pak. Tidak bisa ngaji. Itu fakta, itu realita. Ini Abi dengan mata kepala sendiri mengalami. Ini Abi lagi saum nih, batal Abi kalau bohong Abi. Ada orang tuh yang berselawat, hafal segala macam, begitu suruh ngaji, tidak bisa baca Quran dia. Bayangkan tuh, rugi. Kalau kau berselawat sehari semalam tidak bisa baca Quran, rugi. Kau sholat, engkau menolong tidak bisa baca Quran, rugi. Irgi, ya kan rugi. Nah, jadi kita pahami lewat mulut Bang Bahit yang terakhir tadi. Ayo kita sallu ala Nabi. Masukkanlah karakter-karakter Rasul ke dalam jiwa kita. Jadi mulut kita bersolawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kita banyak berselawat, kita ucapkan pujian-pujian kepada Rasul lewat mulut kita. Buktikan juga dengan akhlakmu, buktikan juga dengan sifatmu yang semakin baik. Kebaikan apa yang telah kau dapatkan di Ramadan ini, nanti kau praktekkan setelah pulang dari sini. Itu tandanya orang mendapatkan Lailatul Qadar. Segala macam kebaikan yang dia dapat di sini, selesai Ramadan tetap dia pertahankan. Di sini dia salat malam, di sini dia tahajud, pulang dari sini tetap salat tahajud. Jangan sampai di sini tahajud, sampai ke rumah parai sudah habis, selesai, tamat, selimut dia bangun. Oleh sebab itu perlu yang menyeberangas, bergegas salat ngaji, salat. Jadi Ramadan ini pelatihannya, training. Jadi kita ini Ramadan ini dia tengah-tengah, dia mengukur bagaimana kualitas kita sebelum Ramadan, bagaimana kualitas kita setelah Ramadan. Kita lihat perkembangan kita bagaimana sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan. Ada tidak peningkatan kualitas? Jadi bukan di Ramadannya ini trainingnya. Nanti yang sesungguhnya itu kau pulang dari sini, disitulah kau bisa mengukur apakah Ramadan berhasil mendidikmu menjadi orang yang lebih hebat, lebih baik, lebih takwa, lebih rajin beribadah, bangun malam segala macam. Itu baru namanya kau dapatkan Lailatul Qadar. Dirimu semakin baik dengan Ramadan ini.
Jangan sampai cuma kita baik di Ramadan ini, habis Ramadan habis juga kebaikannya. Jangan sampai terjadi demikian. Kebaikan kita hilang di bulan Ramadan, habis Ramadan hilang kebaikannya. Tetap pertahankan. Jadi kalau kita mampu mempertahankan nilai Ramadan ini, jadi orang beriman tuh setiap hari dia suasananya suasana Ramadan terus. Sampai dia bertemu dengan Ramadan tahun depan untuk dia tingkatkan lagi kualitasnya. Jadi setahun itu orang beriman yang mendapat Lailatul Qadar dalam setiap hari nilainya adalah nilai Ramadan. Suasananya adalah suasana Ramadan. Apa tuh suasana Ramadan? Apa suasana Ramadan? Arif, apa suasana Ramadan? Coba. Apa suasana Ramadan? Hah? Apa suasana Ramadan? Apakah suasana Ramadan itu? Hah? Apakah suasana Ramadan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Suasana Ramadan itu kau turunkan Quran terus, hafalanmu bertambah banyak, pemahamanmu semakin meningkat, semakin kau amalkan Quran. Itu namanya suasana Ramadan. Suasana turunnya Quran, itulah suasana Ramadan. Buatlah Quran itu terus turun dalam hatimu, masuk terus ayat Quran dalam jiwamu. Kau hafal ayat Quran, kau paham, kau amalkan. Hafal, paham, amalkan. Semakin hari semakin meningkat kualitas dirimu. Masya Allah. Sampai kau bertemu Ramadan tahun depan, kau naikkan lagi kualitasnya. Dengan suasana kebatinan kita yang semakin tinggi lagi. Nah itu orang yang memahami tentang nilai Ramadan ini, tanda orang itu mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi insya Allah semua dapat Lailatul Qadar kalau dirinya semakin baik. Nah kalau semakin buruk dapat Lailah aja berarti. Yang dapatnya Lailah aja. Jangan sampai balik dari sini cuma dapat Lailah aja. Paham Adas? Sekalinya dapat Laili aja. Harus Lailatul. Jangan Laili aja, jangan Lailah aja. Mana Adas? Paham Das? Jangan Lailah aja didapatkan. Dapatkan Lailatul. Lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perjuangan belum selesai. Kita ngaji dulu juz 22. Selesai silakan istirahat. Sekarang berjuang dulu. Perjuangan belum selesai. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.